Nama saya Septiana Harun dengan NPM 202021500514. Saya akan menceritakan kembali film yang saya tonton dengan judul Bajrangi Bhaijaan. Video ini dibuat bertujuan untuk tugas menyimak dan berbicara. Film ini dirilis pada tahun 2015 dan diperankan oleh Salman Khan, Kareena Kapoor Khan, Hansali Malhotra, dan disutradarai oleh Kabir Khan. Di sebuah desa yang bernama Sultanpur di Pakistan, ada sekumpulan warga yang sedang menyaksikan pertandingan kriket antara India dan Pakistan. Di antara sekumpulan warga tersebut, ada wanita yang melahirkan seorang anak perempuan yang dia beri nama Syahida. Syahida kini berusia 6 tahun. Ia mengalami insiden jatuh ke jurang hingga membuatnya hilang. Keesokan harinya, ia ditemukan di salah satu ranting pohon, namun kondisinya sudah tidak bisa bicara. Seorang kakek tua menyarankan agar membawa Syahida ke tempat suci Hazrat Nizamuddin Aulia di Delhi. Namun ayah Syahida adalah mantan anggota militer Pakistan. Ia menolak saran itu sebab orang India tidak akan pernah membeli pisah. Saat perjalanan kembali ke Pakistan, kereta mengalami masalah hingga mengharuskan kereta itu berhenti. Keadaan sudah tengah malam. Syahida menangis. Ia meminta bantuan para anggota militer, namun untuk membawanya kembali ke Pakistan adalah hal yang sulit. Hingga beberapa hari kemudian, ia berada di Kurukshetra, Haryana di India. Ia bertemu dengan Pawan Kumar Chaturvedi atau Bajrangi yang beragama Hindu. Ia selalu mengikuti Bajrangi. Bajrangi akhirnya membawa Syahida ke kantor polisi. Namun kantor polisi menolak untuk menampungnya. Hingga akhirnya Bajrangi membawa Syahida pulang. Suatu hari Bajrangi kehilangan Syahida saat sedang makan. Namun Syahida kemudian ditemukan di salah satu rumah seorang muslim tengah menyantap hidangan ayam. Keesokan harinya Bajrangi membawa Syahida untuk berdoa ke kuil. Namun lagi-lagi anak itu menghilang hingga mengharuskan Bajrangi mencarinya kembali. Bajrangi menemukan Syahida sedang berdoa di dalam masjid. Saat itu Bajrangi menjelaskan kepada Risika bahwa Syahida beragama Islam. Suatu malam di kediaman keluarga Bajrangi, mereka semua sedang ramai menyaksikan pertandingan kriket antara Pakistan dan India. Saat itu Pakistan memenangkan pertandingan hingga keluarga Bajrangi semua bersedih. Namun hanya Syahida yang bersorak gembira atas kemenangan Pakistan. Akhirnya mereka pun mengerti dan tahu kalau Syahida berasal dari Pakistan. Salah satu anggota keluarga Bajrangi yang sangat marah kepada Bajrangi. Ia meminta Bajrangi agar segera mengembalikan Syahida ke Pakistan. Hingga keesokan harinya, Bajrangi datang ke kedutaan besar Pakistan di India. Namun saat itu kedutaan sedang mengalami demo besar-besaran. Bajrangi menghampiri salah satu petugas. Ia mengasih tahu kepada petugas itu kalau ia ingin membawa Syahida kembali ke Pakistan. Namun anak itu tidak mempunyai paspor, hingga itu menyulitkan ia untuk kembali ke Pakistan. Bajrangi menerima saran untuk membawa Syahida ke agen travel. Ia pun pergi ke agen travel. Sesampainya di sana, pihak agen travel mengatakan kalau ia tidak bisa membuatkan paspor untuk Syahida. Namun ia mengatakan kalau ada orang yang bisa membawa Syahida kembali ke Pakistan. Akhirnya, Bajrangi pun meninggalkan Syahida di agen travel tersebut dan ia pun kembali pulang. Namun saat di perjalanan pulang, Bajrangi merasa kasihan dan tidak tega kepada Syahida. Ia pun kembali menuju agen travel tersebut untuk menjemput Syahida pulang. Saat di perjalanan untuk kembali ke agen travel tersebut, Bajrangi melihat agen travel tersebut membawa Syahida ke salah satu rumah bordil. Dan ia ingin menjual Syahida ke sana, hingga membuat Bajrangi sangat marah. Bajrangi pun menghabisi agen travel tersebut dan membawa kembali Syahida ke dalam pelukannya. Akhirnya, Bajrangi memutuskan untuk menyeberangi perbatasan antara India dan Pakistan. Saat di perjalanan, tepatnya di gurun pasir, ia bertemu dengan Bu Ali. Ia membawa Bajrangi untuk melewati terowongan menuju Pakistan. Namun, Bajrangi adalah penganut Bajrang Bali. Ia akan berlaku jujur. Akhirnya, ia meminta izin kepada anggota militer yang berjaga untuk membawa Syahida ke Pakistan. Bajrangi terus meminta izin kepada anggota militer yang berjaga hingga akhirnya ia diizinkan. Dan saat dia sampai di suatu daerah, Bajrangi malah dituduh mata-mata. Berita tersebut diliput oleh wartawan bernama Chan Nawab.
Akhirnya Bajrangi dibawa ke kantor polisi. Ia terus ditanyakan kalau dia adalah seorang mata-mata. Bajrangi terus menjawab kalau dirinya bukanlah seorang mata-mata dari India. Saat di kantor polisi, Syahida melihat di kalender ada gambar di mana lokasi tersebut adalah tempat ia tinggal. Ia pun menunjuk gambar tersebut. Bajrangi pun paham dengan itu. Bajrangi mengatakan kepada Pak Polisi kalau Syahida berasal dari daerah tersebut. Namun, Pak Polisi malah memegang mulut Syahida hingga membuat Bajrangi marah dan memukuli polisi tersebut. Bajrangi pun kabur. Ia pun menaiki bus dan mengatakan kepada kondektur bus agar membawanya ke daerah yang ada di kalender tersebut. Chan Nawab, wartawan yang meliput berita tersebut, mengikuti Bajrangi dan akhirnya ia paham bahwa Bajrangi bermaksud baik untuk mengembalikan Syahida kembali ke keluarga. Tiba di suatu daerah yang dipercaya bisa mempertemukan keluarga yang terpisah, akhirnya Chan Nawab membuat liputan tentang perjalanan Bajrangi membawa Syahida ke Pakistan. Ia berharap akan ada yang menghubunginya berkat liputan tersebut. Malamnya saat berada di kedai kopi, Bajrangi dan Syahida melihat liputan yang diliput oleh Chan Nawab. Dan Syahida melihat ada ibunya di sana. Syahida segera memberi isyarat kepada Bajrangi kalau dia adalah ibunya. Esokan harinya, Bajrangi membawa Syahida untuk menuju keluarganya menggunakan bus. Namun, ia ditangkap polisi, hingga yang harus melanjutkan perjalanan membawa Syahida adalah Chan Nawab. Bajrangi disiksa di dalam kantor polisi. Pada suatu hari, Chan Nawab menerima panggilan. Dalam panggilan tersebut dikatakan kalau Bajrangi akan dibebaskan dan akan diantar ke perbatasan. Dan akhirnya, Chan Nawab pun membuat liputan mengenai hal tersebut. Ia mengajak ramai-ramai warga Pakistan untuk datang ke perbatasan menyaksikan kembalinya Bajrangi ke negara asalnya. Warga Pakistan ramai-ramai membantu Bajrangi menyeberangi sungai dan menyingkirkan pagar besi yang membatasi perbatasan tersebut. Hingga akhirnya Bajrangi berhasil melewati perbatasan tersebut. Namun saat sedang berjalan menuju kembali ke negaranya, Bajrangi mendengar Syahida meneriaki namanya Pawan. Hingga akhirnya Bajrangi kembali mengejar Syahida dan memeluknya. Ini juga memiliki beberapa pesan moral, diantaranya yang pertama ketulusan. Sikap ini ditunjukkan oleh tokoh Bajrangi dalam film tersebut. Ditunjukkan dengan adegan saat Bajrangi menolong Syahida yang terpisah dari ibunya, adegan saat Syahida dipulangkan melalui agen tapi ternyata agen malah menjualnya ke mucikari. 2. Toleransi antar agama. Toleransi merupakan hal yang paling bikin hati terenyuh karena jika antar kelompok mampu bertoleransi selama tidak menyinggung masalah syariat atau aturan agama masing-masing, maka damailah dunia. Hal ini ditunjukkan oleh tokoh Bajrangi saat ia menolong Syahida yang beragama Islam sedangkan ia sendiri beragama Hindu. Ketiga, kejujuran. Sikap ini tunjukkan Bajrangi sebagai tokoh utama saat menyeberangi perbatasan India-Pakistan. Dengan begitu berani ia mengatakan bahwa ia merangkak melalui terowongan di bawah gurun pasir. Padahal keadaan begitu berbahaya, tapi karena ia yakin pada kepercayaannya, Bajrangi tidak berbohong. Banyak sekali pesan kejujuran yang disampaikan dari film ini. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan nama tempat, nama orang, ataupun kesalahan-kesalahan lain yang tidak disengaja, saya mohon maaf. Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.